Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayustina Samudin dengan NIM E1E1220006. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Natalis Ransi, SSI MCS, sebagai syarat untuk tugas finalnya. Baik, kita melangkah ke tugasnya. Yang pertama itu, tugas yang diberikan itu pertama materinya tentang vektor. Di kali ini saya telah menyiapkan 5 dokumen yang akan dibandingkan, jadi kami disuruh untuk membandingkan 5 dokumen, kemudian menentukan kemiripannya dengan rumus Quotient similarity. Setelah itu kami akan saya akan menampilkannya dengan grafik seperti ini. Oke, langsung saja untuk penjelasannya. Di sini saya telah menyiapkan 5 buah dokumen. Ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dan dokumen 5. Nah, untuk perbandingannya saya bandingkan satu-satu. Yang pertama itu perbandingan antara dokumen 1 dengan dokumen 2. Untuk tabel frekuensi perbandingan dokumen 1 dan dokumen 2 bisa dilihat pada tabel. Dan untuk jumlah frekuensinya itu untuk antara dokumen 1 dan dokumen 2 adalah seperti ini. Untuk dokumen 1 jumlah frekuensi kata yang muncul dari kata-kata ini adalah 10, sebanyak 10. Untuk dokumen 2 sebanyak 10. Dan untuk D1 kali D2 ini apa? D1 itu artinya dokumen 1 dikali dokumen 2. Berarti kata-kata yang muncul dari dokumen 1 dan dokumen 2 dikalikan. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, dapat dilihat pada tabel ini adalah nilai dot perbandingan antar semua dokumen. Itu hasil kali itu dokumen 1 dan dokumen 2 itu sebanyak 3, dokumen 1 dengan dokumen 3 itu sebanyak 5, dan kemudian seterusnya sampai dokumen 4 dengan dokumen 5. Setelah itu untuk dokumen 1 dan dokumen 2 kita bisa lihat quotient similarity-nya. Pertama, seperti yang telah saya bilang tadi, untuk A kali B itu atau dokumen 1 kali dokumen 2, antara dokumen yang menjadi pembanding dan yang akan dibandingkan itu jumlah frekuensinya itu sama dengan 3. Kalau dokumen 1 itu sama dengan 10 dan dokumen 2 juga sama dengan 10. Untuk sim cos theta-nya itu berarti 3 A kali B-nya tadi, kemudian akar dari A1 kuadrat dikali akar dari BI kuadrat. AI kuadrat dikali BI kuadrat. Oke, hasil dari cos theta-nya itu adalah 3/10. Itu hasilnya adalah 0,3. Jika ini berbentuk cos theta, kalau misalkan dijadikan dijadikan uh, sudut, rumus anu sudutnya itu sama dengan 72,54236969. Nah, ini adalah hasilnya untuk sudutnya. Kalau grafiknya itu untuk dokumen 1 dan dokumen 2 adalah seperti ini. Hal yang saya jelaskan tadi juga berlaku untuk dokumen 1 dan dokumen 3, dokumen 1 dan dokumen 4, dan dokumen sampai dengan dokumen 4 dengan dokumen 5. Untuk hasil akhirnya itu perbandingannya antara grafik semua itu adalah gambar yang ini. Saya zoom dulu. Nah, dari semua dokumen yang dibandingkan, dokumen yang mendekati yang mirip dengan yang mirip jika dibandingkan itu adalah di dokumen di dokumen 1,3. Jika dia semakin mendekati dengan sumbu X, maka dokumen akan semakin mirip. Jika dokumen menjauhi sumbu X, maka dokumen semakin tidak mirip. Berarti yang tidak mirip itu di dokumen 2 dengan dokumen 3. Dokumen yang ini. Baik, untuk materi kedua itu adalah matriks citra digital. Di sini saya buka Google Colab, website Google Colab. Nah, di sini saya telah mengupload file. Saya memilih gambar yang akan
ditampilkan. Ini adalah tampilan gambarnya di Google Colab ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menampilkan gambarnya. Kemudian untuk menampilkan gambar grayscale atau hitam putihnya itu saya gunakan source code seperti ini dan tampilannya akan seperti ini. Setelah itu saya membuatkan matriks RGB 16 x 16 pixel. Saya akan membuatkan matriks gambar yang ini yang 16 x 16 pixelnya. Dengan source code seperti ini, tampilannya akan menjadi tampilan matriksnya akan seperti ini. Kemudian untuk matriks grayscale-nya 16 x 16 pixel, di sini dapat kita lihat tampilan matriks grayscale-nya, gambar grayscale tadi. Kemudian untuk menentukan nilai matriks ini saya menggunakan rumus R tambah G tambah B bagi 3, hasilnya adalah matriks grayscale ini. Matriks grayscale ini semua. Misal 45 ditambah 38 ditambah 50 dibagi 3 itu hasilnya 44. Hal itu pun berlaku untuk semua matriks yang ini. Nah, setelah membuatkan matriks RGB 16 x 16 pixelnya, saya buatkan juga histogram grayscale-nya. Dibuatkan lagi histogram grayscale-nya. Dengan source code seperti ini, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, jika frekuensinya ini semakin tinggi, maka tingkat kecerahannya juga semakin tinggi. Jika frekuensinya ini rendah, maka kecerahan yang ada pada gambar itu rendah juga. Setelah itu dari grayscale tadi saya ubah ke citra binar. Dengan source code ini seperti ini, tampilan matriks citra binarnya akan seperti ini. Dari mana nilai 0 dengan 1 ini kita tentukan dari jika nilai grayscale-nya itu lebih besar atau sama dengan 1 dan nilai grayscale-nya itu lebih kecil atau sama dengan 100, maka nilai binarnya adalah 0. Kita periksa di sini tadi nilai matriks grayscale-nya itu di sini 44, maka harusnya dia nilai matriks citra binarnya juga itu 0. Nah, sama. Dan jika nilai grayscale yaitu lebih atau sama dengan 101 dan lebih kecil atau sama dengan 255, maka nilai binarnya itu sama dengan 1. Setelah dibuatkan matriksnya, kemudian ditampilkan gambar citra binarnya dengan source code ini juga, dengan source code seperti ini yang menggunakan bahasa pemrograman Python, maka tampilan dari gambar citra binarnya itu adalah seperti ini. Bisa dilihat pada gambar. Nah, sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.